46 tipuan kecil itu mulai ketahuan. 6. Pengasuh Zhang terkejut sejenak, kemudian berjalan menuju Gu Yuseng setelah menyadari maksud dari Tuan Besar Gu. Atas perintah pengasuh Zhang, Gu Yuseng mencari Tuan Besar Gu, yang sedang tertawa dan berbicara pada seseorang dengan tongkat di tangannya, tetapi sambil memandang Gu Yuseng secara diam-diam. Tentu saja, kakek sedang mengamati reaksi Gu Yuseng. Gu Yuseng menyadarinya, tetapi ia tetap tenang tanpa emosi. Ia berputar dan menatap teh jahe yang panas beruap di tangan pengasuh Zhang untuk beberapa saat. Kemudian ia langsung mengambil cangkir keramik itu dan berjalan ke lantai atas tanpa memberi reaksi kepada pengasuh Zhang. Sejak Qin Ziyi mulai menyamar sebagai Liang Douzhou, ia belum pernah bermalam di villa, jadi ini pertama kalinya ia memasuki kamar tidur yang dipersiapkan oleh Tuan Besar Gu untuknya dan Gu Yuseng. Sendirian di dalam ruangan membuatnya bosan. Qin Ziyi berbaring di atas tempat tidur dengan sumbat telinga terpasang, memandang ke sekeliling ruangan. Ini mungkin adalah ruangan di mana Gu Yuseng pernah tinggal ketika ia masih bersekolah, karena ada banyak penghargaan dan piala, termasuk setiap nilai-nilai. Hampir tidak ada foto yang dipajang di ruangan ini. Qin Ziyi melihat berkeliling dan akhirnya melihat sebuah foto grup di atas meja di samping tempat tidur. Itu adalah foto kelulusan sekolah menengah Gu Yuseng. Dalam pandangan pertama Qin Ziyi langsung menemukan Gu Yuseng pada barisan terakhir dari antara 40 murid lainnya dengan seragam yang sama. Kulit Gu Yuseng sangat cerah dan karena fotonya diambil di luar ruangan yaitu di area bermain, maka tampaklah seperti kulitnya bersinar. Semua murid yang ada di foto tersenyum melihat kamera, tetapi Gu Yuseng sedang melihat ke sebelah kiri dengan pandangan yang linglung. Pandangannya mengingatkan Qin Ziyi pada reaksi Gu Yuseng pada malam di mana ia mengantar Qin Ziyi pulang dan ia tergagap. Apakah engkau ada waktu kosong besok? Aku ingin mengajakmu menonton film bersamaku. Pada waktu itu, Gu Yuseng membeku, karena ia tidak pernah menyangka Qin Ziyi akan mengajak seseorang kencan. Namun, ia segera menyadari apa yang telah ia lakukan setelah mengatakannya, sehingga ia bersemu merah dan menatap Gu Yuseng seperti orang bodoh. Ia ingat dengan jelas bahwa pada waktu itu, Gu Yuseng sedang memandang ke satu arah dalam keadaan linglung seperti wajahnya yang ada di foto. Keheningan di antara pemuda dan pemudi itu berlangsung cukup lama, sampai Qin Ziyi sadar kembali dan menundukkan kepalanya malu-malu. Qin Ziyi mengambil bajunya dengan gugup dan menunggu beberapa saat. Melihat bahwa Gu Yuseng masih belum menjawab, ia pun merasa kecewa. Apakah ia ditolak oleh Gu Yuseng? Kekecewaan yang tidak terkatakan menyapunya dengan sekejap, ia hampir menangis dan lari memasuki bangunan, tetapi Gu Yuseng berkedip setelah lama berdiri membeku di sana dan berkata, pukul berapa? 47 tipuan kecil itu mulai ketahuan 7. Qin Ziyi membeku bagaikan sedang menjalani akupuntur dan ditusuk di tempat yang tepat. Setelah setengah menit berlalu, ia tidak juga menjawab, maka Gu Yuseng memutar kepalanya perlahan dan berkata, bagaimana jika pukul 3? Sebenarnya, ia tidak mengerti makna yang tersirat dari kata-kata Gu Yuseng, tetapi ia mengangguk tanpa sadar ketika Gu Yuseng bertanya apakah ia setuju dengan itu. Melihat Qin Ziyi mengangguk, Gu Yuseng pun pergi tanpa mengatakan apapun. Qin Ziyi diam di bawah bagaikan patung untuk beberapa saat, dan akhirnya kesadarannya pun kembali. Kapan? Bagaimana jika pukul 3? Ia mengulangi kata-kata Gu Yuseng jutaan kali, kemudian tertawa. Gu Yuseng menerima undangannya. Apakah itu berarti ia mempunyai perasaan khusus untuknya? Jika tidak, mengapa ia bisa mengantarkan Qin Ziyi pulang tanpa menanyakan alamatnya? Pada saat itu, Qin Ziyi berlari pulang dengan hati senang, bagaikan dunia ini adalah miliknya. Bahkan dari 2 hari sebelum kencan mereka, ia membuka lemari pakaiannya dan mulai memilih gaun mana yang akan dia pakai pada hari itu. Bahkan setelah sekian tahun berlalu, Qin Ziyi masih ingat dengan jelas bagaimana senangnya ia pada waktu itu. Ketika ia memandang foto kelulusan sekolah menengah Gu Yuseng di meja dan memikirkan tentang malam di mana ia memeluk selimutnya sambil tertawa di dalam mimpinya, Qin Ziyi tidak bisa menahan senyumnya. Qin Ziyi tidak sadar ketika ia mengulurkan tangannya untuk mengambil foto kelulusan itu. Tiba-tiba, seseorang menyambar pergelangan tangannya sebelum jari-jarinya sempat mencapai pinggiran meja di samping tempat tidur.
Qin Ziai terkejut dan memalingkan matanya dari foto itu kepada tangan yang memegang pergelangannya. Ia mengerutkan kening, matanya menyusuri tangan itu, ke lengannya dan melihat wajah acuh tak acuh Gu Yuseng. Ia tertegun sejenak, tapi segera sadar dengan cepat ketika ia melihat teh jahe yang ada di tangannya. Gu Yuseng, apakah ia datang ke atas untuk menemuiku? Kapankah ia masuk? Mengapa aku tidak mendengar apa-apa? Dengan segala hal yang bermunculan dalam pikirannya, Qin Ziai tiba-tiba teringat pada sumbat telinganya yang masih terpasang. Ia tidak pernah menyangka dirinya akan bisa menjadi linglung. Pada saat ini, ia tidak yakin apakah Gu Yuseng sempat melihat reaksinya. Jika ya, Gu Yuseng pasti tahu bahwa ia hanya berpura-pura sakit. Qin Ziai merasa takut dan melepaskan sumbat telinganya. Karena ia tidak tahu sejak kapan Gu Yuseng masuk ke dalam ruangan, maka ia tidak berani berkata apapun. Meskipun ia berusaha keras untuk terlihat tenang, jari-jarinya yang gemetar menunjukkan ketakutan dan kegelisahannya. Ruangan tetap sunyi selama kurang lebih setengah menit. Qin Ziai mendengar sebuah suara yang halus, kemudian ia membuka matanya dan melihat Gu Yuseng meletakkan cangkir pada meja di samping tempat tidur. 48 tipuan kecil itu mulai ketahuan. 8. Alasan mengapa Gu Yuseng datang melihatku dengan secangkir teh jahe pastilah karena pengasuh Zhang memberitahu kakek dan kakek menyuruhnya untuk datang, tetapi jika ia mengetahui bahwa aku berbohong, ia pasti akan berpikir bahwa aku ingin berada bersamanya sendirian melalui semacam rencana busuk. Biasanya, ia akan sangat marah saat ini. Mengapa sekarang ia sangat tenang? Qin Ziai mengerutkan dahi. Kepalanya tetap menunduk, jadi ia tidak bisa melihat ekspresi Gu Yuseng untuk bisa menebak apa yang sedang ia pikirkan saat itu. Tetapi setelah beberapa saat yang penuh keraguan, Qin Ziai pun memberanikan dirinya dan sekilas melihat pada Gu Yuseng. Bukannya kemarahan seperti yang pernah ia lihat sebelumnya ketika mereka hanya berdua, sikap acuh tak acuh adalah satu-satunya emosi yang bisa terlihat dari wajahnya. Mungkin ia berjalan langsung kepadaku setelah ia memasuki ruangan, maka ia tidak melihat reaksiku ataupun mengetahui tipuan kecilku. Ya, pasti seperti itu. Aku hanya terlalu gelisah dan egois. Gu Yuseng membenciku, ia lebih baik tidak melihatku sama sekali, bagaimana ia bisa memandangiku. Memikirkan hal itu, Qin Ziai merasa lega, ketakutan dan kecemasannya mereda sedikit. Gu Yuseng meletakkan teh jahe pada meja di samping tempat tidur, meninggalkannya di situ tanpa sepatah kata. Bagi Qin Ziai, Gu Yuseng hanya akan datang demi kakek, sekalipun jika ia benar-benar sakit, tetapi hari ini, mengapa ia tidak pergi saja setelah melakukan apa yang kakek suruh? Qin Ziai menjadi cemas lagi karena perilaku Gu Yuseng yang tidak normal. Gu Yuseng tidak menjadi marah ataupun pergi. Apakah ini karena kakek juga menyuruhnya untuk tetap bersama Qin Ziai? Qin Ziai memutar otaknya, dan menemukan itu sebagai alasan yang paling mungkin. Ia menyembunyikan ketakutan dan kecemasannya dengan tarikan napas panjang, kemudian mendongak pada Gu Yuseng dengan tenang, sambil berkata, hari ini hari ulang tahun kakek. Kau tidak perlu berada bersamaku. Sebelum Qin Ziai menyelesaikan perkataannya, Gu Yuseng tiba-tiba membungkuk, melepaskan selimut darinya dengan semangat, dan menggendongnya. Yu, Qin Ziai meneriakkan namanya tanpa sadar, tetapi terakhir kali ia menyebut namanya yang terjadi adalah Gu Yuseng hampir mencekiknya, maka ia segera mengganti kata-katanya. Tuan Gu. Gu Yuseng mengabaikan teriakannya begitu saja dan menggendongnya turun tanpa perasaan. Gu Yuseng tidak melihat Tuan Besar Gu di bawah, maka ia hanya memberitahu pengasuh Zhang bahwa ia akan membawa Qin Ziai ke rumah sakit, lalu ia berjalan keluar ruangan tanpa menunggu jawaban pengasuh Zhang. Ketika ia sampai ke mobilnya, ia hanya meletakkan Qin Ziai di dalam dan menutup pintu mobil. Ia naik ke mobil dan menginjak pedal gas tanpa mengenakan sabuk pengamannya, lalu membelokkan setir dan mengemudikan mobil keluar dari halaman dengan cepat. Melihat lampu-lampu neon yang mereka lewati sepanjang jalan, kepanikan yang tidak terkatakan timbul dalam hati Qin Ziai. Qin Ziai tidak tahu apakah ia terlalu sensitif, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan Gu Yuseng. Qin Ziai memeras otaknya tetapi tidak bisa menemukan jawaban. 49 tipuan kecil itu mulai ketahuan. 9. Mungkinkah ia hanya terlalu sensitif? Qin Ziai mengerutkan dahi. Ketika ia hendak menghilangkan semua pikiran tak beraturan ini, tubuhnya tiba-tiba tersentak ke depan oleh sebuah tenaga yang kuat,
dan segera setelahnya, terdengar suara gesekan yang tajam antara ban dan trotoar. Suara itu menusuk telinga dengan tidak wajar pada jalan yang gelap dan kosong. Qin Ziyi terkejut oleh suara itu, kemudian ia menyadari bahwa mobil yang sedang ngebut ini tiba-tiba berhenti di jalan. Mengapa Gu Yuseng tiba-tiba menghentikan mobil? Qin Ziyi mencoba untuk tetap tenang, tetapi ketika ia hendak menolehkan kepalanya dan melihat kepada Gu Yuseng, sebuah tenaga yang kuat menangkap bahunya dan menarik tubuhnya kembali ke kursi dengan kasar. Qin Ziyi tertegun, dan pada detik berikutnya, ia mendengar suara sabuk pengaman dilepas. Suara itu membuat Qin Ziyi merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah berpikir beberapa saat, ia menyadari apa yang sedang terjadi. Ia merasa seperti sebuah bom meledak di kepalanya. Ternyata, Gu Yuseng tidak marah saat berada di mansion keluarga Gu bukan karena ia tidak mengetahui tipuan kecil yang dilakukan Qin Ziyi, tetapi karena ia tidak mau menunjukkan kemarahannya di sana walaupun ia sudah tahu. Ketika mereka berada di villa, ia khawatir jika kakek akan menyalahkannya jika ia marah kepada Qin Ziyi. Karena itu, ia membawa Qin Ziyi keluar dengan alasan hendak membawanya ke rumah sakit. Pada saat ini, mereka berada jauh dari mansion keluarga Gu, dan tidak ada seorang pun yang ia takuti, maka ia bisa mengeluarkan seluruh emosi dan reaksinya. Tak heran Qin Ziyi sudah merasa kalau ia bertingkah aneh. Mengetahui keadaan ini, Qin Ziyi segera meraih pintu untuk membukanya, mencoba untuk melarikan diri dari Gu Yuseng, tetapi ia bertindak lebih cepat daripada Qin Ziyi. Sebelum ia meraih pegangan pintu, Gu Yuseng menangkapnya lagi dan menaikinya dengan seluruh kekuatannya. Mereka berada di dalam mobil, ujung-ujung jari Qin Ziyi bergetar dengan keras. Qin Ziyi mulai berjuang seperti wanita gila. Tidak ada cukup ruang di dalam mobil baginya untuk melepaskan diri dari Gu Yuseng, bahkan ia tidak bisa bergerak sedikit pun walau sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Qin Ziyi tidak mau memohon belas kasihannya, bahkan saat ia diperlakukan tidak baik oleh Gu Yuseng, ia hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang, walaupun ia tak pernah berhasil, tetapi ia takkan pernah memohon pada Gu Yuseng untuk melepaskan dirinya, karena ia tahu kalau Gu Yuseng hanya ingin balas dendam kepadanya dan mempermalukannya. Bahkan jika Qin Ziyi memohon belas kasihan padanya pun, ia tidak akan melepaskannya. Daripada memohon sesuatu yang tidak akan dipenuhi Gu Yuseng, Qin Ziyi lebih baik menyelamatkan harga dirinya dengan segala usaha. Tetapi kali ini, Gu Yuseng akan di mobil, di tengah jalan. Qin Ziyi benar-benar ketakutan, maka ia memohon kepadanya dengan suara yang bergetar, "Kumohon, biarkan aku pergi. Tolonglah, aku akan menjauh darimu mulai saat ini, kumohon." 50 tipuan kecil itu mulai ketahuan, 10. Gu Yuseng mengencangkan pegangannya pada Qin Ziyi, seolah-olah ia tak mendengar permohonannya. Sedikit bau tembakau bercampur dengan aroma tubuh Gu Yuseng terasa sangat menyegarkan. Itu adalah aroma yang telah membuat Qin Ziyi terobsesi, tetapi saat ini, dengan aroma itu yang terus-menerus memasuki hidungnya, hanya ketakutan tanpa akhir yang bisa dirasakan oleh Qin Ziyi. Qin Ziyi sudah menghabiskan seluruh tenaganya karena ia berjuang sangat keras pada awalnya. Setelah Gu Yuseng menambah kekuatannya, Qin Ziyi hampir tidak bisa bernapas. Qin Ziyi bisa merasakan bibir Gu Yuseng mengerungi lehernya, menggigit tulang selangkanya. Peristiwa terdahulu yang bagai mimpi buruk tiba-tiba muncul kembali dalam otaknya, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Qin Ziyi mengucapkan kalimat-kalimat berantakan dengan suaranya yang gemetaran. "Aku mohon kepadamu, tolong jangan, aku berpura-pura sakit bukan untuk mencari perhatianmu." Seperti yang sudah-sudah, Gu Yuseng mengabaikan permohonannya lagi dan mengoyak gaunnya menjadi dua dengan suara yang tajam, seolah-olah ia sudah menetapkan untuk menyiksa Qin Ziyi sampai mati. Setelah sebuah guncangan yang tiba-tiba, Qin Ziyi masih berjuang untuk melepaskan diri secara naluri manusia, tapi ia bagai seekor ikan yang terperangkap dalam jaring, menunggu kematian di tepi pantai, tidak ada jalan keluar untuknya selain menyaksikan Gu Yuseng menyiksa tubuhnya dengan kejam di dalam mobil di jalanan, ia tak mampu melawan. Gelombang keputusasaan yang tak terkatakan dan rasa malu seketika menyelimuti Qin Ziyi. Mungkin karena perasaannya yang dirugikan atau malu, tetapi ketika air mata tiba-tiba mengucur dari matanya, ia tergagap, "Tolong jangan, tolong. Aku berjanji, aku akan menjauh darimu." Dengan mengatakan itu semua,
Air matanya mengalir seperti hujan, jatuh satu demi satu. Dikendalikan oleh amarah, Gu Yuseng bahkan tidak menyadari reaksi Qin Xiai. Ia menekan pinggangnya di antara kaki Qin Xiai, dan menundukkan kepalanya untuk menggigit bibirnya dengan ganas, mencoba menguasai tubuh Qin Xiai. Pada saat-saat terakhir, Gu Yuseng masih saja gusar dan menyiksa tubuh Qin Xiai, tetapi ia tiba-tiba berhenti ketika bibirnya menyentuh bibir Qin Xiai. Qin Xiai sambil terisak-isak mengucapkan sesuatu, tetapi Gu Yuseng tak bisa mendengarnya dengan jelas, karena mulut Qin Xiai tertutup oleh bibirnya. Akan tetapi, Gu Yuseng dapat merasakan dengan jelas bahwa ada cairan asin yang terus mengalir ke dalam mulutnya. Setelah kurang lebih setengah menit, Gu Yuseng tiba-tiba menyadari apa itu. Ia mengangkat kepalanya dan memandang wanita yang ada di bawahnya. Wajahnya sangat pucat, dibasahi air mata, dan bulu matanya yang basah bergetar dengan keras. Qin Xiai tampak ketakutan dan tersesat dalam dunianya sendiri, sampai ia tidak menyadari jika Gu Yuseng sudah berhenti, dan ia masih terisak dan bergumam dengan bibirnya yang gemetaran. Selanjutnya bab 51 pergilah sejauh engkau bisa. 1.